Tidak ada yang mustahil. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menggunakan teknik pedang dewa. Dua cahaya pedang menembus Glabella Mokong, menembus jiwanya ke dalam lautan kesadarannya. Namun, tubuh Mokong hanya gemetar sesaat sebelum pulih. Jiwa orang tua ini sangat kuat. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menggunakan tangga angin yang bergemuruh dan bergegas menuju Mokong, menyerang dengan telapak tangannya. Mokong meraung dan membentuk tombak hukuman dewa di tangannya. Dia menusukkannya ke Lu Ming, tetapi tombak itu meledak saat bertabrakan dengan telapak tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming tidak berhenti. Ekspresi Mokong berubah drastis. Hukum berkumpul di telapak tangannya dan dia menggunakannya untuk memblokir. Bang! Tubuh Mokong terlempar. Salah satu telapak tangannya meledak, dan dia memuntahkan darah. Membunuh. Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang Mokong, matanya sedingin pisau. Karena dia adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lain sudah tua. Kekuatan ilahi, pemotongan cahaya suci. Mokong menggunakan kekuatan sucinya lagi. Pita cahaya suci tersapu, tapi sekali lagi dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming dan terus menyerang lawannya. Mokong mundur dengan panik, tidak berani menghadapi Lu Ming secara langsung. Seluruh tempat itu sunyi. Lu Ming sebenarnya mampu mengalahkan orang suci cerdas sempurna yang telah menguasai seni suci dan mengejarnya hingga dia tidak berani bertemu dengannya. Kekuatan tempurnya telah melampaui imajinasi semua orang. Orang suci yang cemerlang di benua biru langit tak terkalahkan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, siapa lagi di negara bagian Chang yang bisa melawan orang suci yang cerdas? Cukup. Saat ini, suara dingin terdengar. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi melambaikan tangannya dengan wajah dingin. Aliran kekuatan Sein menyapu Mokong kembali ke kamp Sekte Dewa Surgawi. Lu Ming juga menghentikan langkahnya. Dia telah dikalahkan. Siapa lagi dari tiga sekte Anda yang akan keluar untuk bertarung? Kata Lu Ming. Para ahli dari tiga sekte terdiam. Bahkan Mokong telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa melawan? Sekte lain mungkin juga memiliki monster tua yang telah hidup lama, tetapi kekuatan tempur mereka paling banyak setara dengan Mokong. Bahkan jika mereka bertarung, mereka bukanlah tandingan Lu Ming. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun dari tiga sekte yang keluar untuk bertarung. Adegan itu sunyi senyap. Sepertinya kamu sudah mengaku kalah. Karena tidak ada yang akan bertarung, sesuai kesepakatan, kalian semua harus mundur. Lu Ming berkata sambil menatap ketiga pemimpin sekte itu. Lelucon yang luar biasa, mengapa kita harus mundur? Grandmaster Sekte Iblis Langit mencibir, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kalian baru saja menyetujuinya, dan ada banyak sekali saksi. Apakah kalian akan menarik kembali kata-katamu? Lu Ming berkata dengan dingin. Tentu saja kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Tapi yang baru saja kami sepakati untuk dipertaruhkan denganmu adalah warisan dan harta karun Kaisar Chang. Jika kami menang, Anda menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika Anda menang, kami akan mundur. Tapi itu hanya pertaruhan atas warisan dan harta Kaisar Chang. Sekarang, kami curiga Anda memiliki warisan dan harta lain pada Anda. Serahkan. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mencibir. Kamu hina dan tidak tahu malu, kamu berdalih. Master Cloud Dragon Valley meraung. Haha, jadi beginilah betapa tak tahu malunya dirimu. Sebagai kepala sekte, Anda benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain begitu tidak tahu malu. Omong kosong, karena kamu sudah keluar, jangan kembali. Mati. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berteriak dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, cakar iblis besar menyapu Lu Ming. Tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming seperti gunung Tai. Merusak. Lu Ming meraung dan meledak sekuat tenaga. Dia melayangkan pukulan ke kekosongan di belakangnya. Kekosongan itu sepertinya dipecahkan oleh kekuatan Lu Ming saat dia mundur dengan cepat. Bas. Pada saat ini, cahaya pedang melesat ke langit. Master Cloud Dragon Valley mulai bergerak dan menebas cakar iblis itu dengan pedangnya. Ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Menyerang. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Sekte Dewa dan Sekte Racun keinginan menyerang bersama dan bergegas menuju Lu Ming. Mengaum. Raungan naga bergema saat penguasa lembah naga es melangkah maju dan meninju.
Naga es yang sangat besar mengembun dan memblokir serangan dua sekte master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Bas! Pada saat ini, seberkas cahaya suci keluar dari kerumunan Sekte Tianshan. Itu sangat mempesona dan bergegas menuju Luming. Orang suci mutlak lainnya, orang suci absolut lainnya diam-diam datang ke Sekte Tianshan. Enyah! Master Cloud Dragon Valley meraung. Suaranya seperti guntur saat dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu sepertinya menerobos kehampaan dan menebas para biksu absolut yang sedang menyerang. Tubuh orang suci absolut itu dikelilingi oleh cahaya suci. Dia mengulurkan jarinya, dan cahaya suci yang menakutkan itu seperti pita yang menyapu cahaya pedang Master Lembah Naga Awan. Itu adalah seni suci, pemutusan cahaya suci. Namun, teknik yang dimiliki oleh biksu absolut ini puluhan kali lebih kuat daripada teknik milik Mokong. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tebasan cahaya suci terus menebas cahaya pedang milik Master Lembah Naga Awan. Mundur, mundur, teriak penguasa lembah Cloud Dragon. Dia pindah dan muncul di samping Luming. Dia membungkus Luming dengan kekuatan suci dan mundur ke lembah Dewa Naga. Master Lembah Naga Es mengikuti dari belakang. Dengan kekuatan tempur mereka, jika mereka ingin mundur, pihak lain tidak akan bisa menghentikan mereka. Keduanya mundur kembali ke dalam barisan pelindung Sekte Lembah Dewa Naga. Bas! Dan EBSP, Wus! Para Master Sekte dari Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan para Supreme Sein lainnya muncul di luar barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Momentum mereka seperti pelangi, membentuk angin kencang yang terus-menerus menghantam barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Sepertinya Lembah Dewa Naga akan melindungi Luming sampai akhir, kata Master Sekte dari Sekte Tianshan dengan dingin. Saat dia membuka matanya, cahaya suci yang menyilaukan muncul, yang sangat mengejutkan. Apa yang ditutup-tutupi? Luming adalah murid Lembah Dewa Naga, dan tugas kita adalah melindunginya. Anda sekte besar yang menarik kembali kata-kata Anda dan menolak mengakui bahwa Anda kalah taruhan. Lelucon yang luar biasa, kata Master Lembah Naga Es. Baiklah, kalau begitu, kita akan menghancurkan Lembah Dewa Naga. Mulai sekarang, tidak akan ada Lembah Dewa Naga di wilayah Azure. Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat mendominasi. Semua anggota Sekte Iblis Tianyu, dengarkan. Bentuk formasi dan serang Lembah Dewa Naga. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit adalah orang pertama yang memberi perintah. Semua anggota Sekte Yudu, dengarkan. Bentuk formasi besar dan serang Lembah Dewa Naga. Setelah itu, Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan juga mengeluarkan perintah. Mata Master Sekte Tianshan berkedip-kedip. Dia tidak menyangka Sekte Iblis Langit dan Sekte Yudu begitu tegas dan langsung memberi perintah untuk menyerang. Pada akhirnya, dia pun memberi perintah untuk menyerang. Membunuh. Puluhan ribu ahli dari 3 sekte keluar, niat membunuh mereka melonjak seperti air pasang. Energi yang mengerikan meletus, membentuk formasi yang menakutkan. Di Sekte Iblis Tianyu, banyak ahli berkumpul untuk membentuk Dewa Iblis berkepala 3 dan berlengan 6. Setiap lengan memegang senjata, tingginya 100.000 kaki, lebih besar dari gunung, dan menyerang Lembah Dewa Naga. Ledakan, aura Dewa Iblis terlalu menakutkan. Serangan itu mendarat di Grand Array Lembah Dewa Naga yang melindungi sekte, menyebabkannya bergetar hebat. Di sisi lain, formasi Sekte Yudu berkumpul dan membentuk katak besar. Meski tingginya tidak sejuta kaki, tingginya masih puluhan ribu kaki. Dengan teriakan nyaring, ia memuntahkan gas beracun yang mengerikan, menenggelamkan seluruh pintu masuk Lembah Dewa Naga. Adapun Sekte Tianshan, mereka membentuk barisan besar dan membentuk tombak panjang yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu mempesona dan bahkan lebih cemerlang dari matahari di langit. Suara mendesing. Saat tombak panjang itu menembus udara, ruang di sekitarnya beriak seolah-olah hendak ditusuk. Ledakan. Tombak panjang itu menembus barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Tirai tipis itu runtuh dan hampir roboh. 7 Lembah Dewa Naga, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Dan EBSP, bunuh. Perintah Master Lembah Naga Es. Di Lembah Dewa Naga, para murid dari setiap lembah berkumpul dan membentuk barisan besar. Namun, Yin Zeng dan orang-orang di Lembah Naga Perak bersembunyi di belakang. Tidak mungkin kita,
lembah naga perak, akan bekerja untuk anak itu, Lu Ming. Yin Zeng mencibir. Dia diam-diam memerintahkan para tetua dan murid lembah naga perak untuk bersembunyi di belakang dan tidak menyerang ketika pertempuran dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi pelindung sekte terus bergetar. Formasi yang dibentuk oleh para ahli dari 3 sekte itu terlalu kuat. Formasi lembah Dewa Naga yang melindungi sekte tidak dapat bertahan lama. Penuh kebencian, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia melihat ketiga sekte besar yang menyerang dengan liar di luar, matanya menyala-nyala. Jika dia bisa, dia lebih suka menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang untuk mengakhiri perang ini. Namun, jelas bahwa meskipun dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Ini karena pihak lain tidak akan pernah puas dan ingin dia menyerahkan warisan Kaisar Chang. Dia bahkan menyerahkan rahasianya yang lain untuk mencari jiwanya. Kepemilikan Liontin Giok oleh orang biasa adalah kejahatan. Itu semua karena kekuatannya terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan untuk menyapu benua Azure, seperti Kaisar Chang, yang memerintah suatu wilayah, sekte Dewa Surgawi dan sekte lainnya bahkan tidak akan berani mengeluarkan kentut. Mereka hanya akan dengan patuh merendahkan diri di kakinya. Ledakan, ledakan, arai pelindung sekte lembah Dewa Naga bergetar semakin hebat. Bang, bang. Ledakan keras terdengar di beberapa gunung salju besar di lembah Dewa Naga. Basis susunannya meledak karena tekanan yang kuat. Beberapa fondasi formasi retak dan kekuatan formasi menjadi lemah. Kaca, kaca, beberapa bagian dari susunan pelindung besar sekte tersebut telah retak. Semakin banyak retakan yang muncul, akhirnya meledak dengan ledakan yang keras. Membunuh, membunuh, titik. Para ahli dari 3 sekte membentuk formasi besar dan bergegas menuju lembah Dewa Naga. 4 orang suci absolut memimpin dan menyerang ke arah Lu Ming. Para penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es terbang dan menghadapi 4 orang suci absolut. Keempat ahli itu terbang ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit. Para ahli lain dari 3 sekte membentuk formasi. Dewa Iblis Raksasa, Katak, dan Tombak menyerang penduduk lembah Dewa Naga. Mengaum, mengaum, raungan naga terdengar di lembah Dewa Naga. Para ahli dari masing-masing 7 lembah Dewa Naga membentuk barisan besar. Seketika, naga es, naga ungu, naga darah. Sebanyak 5 naga sejati yang besar naik ke langit dan menghadapi Dewa Iblis besar. Hanya mereka yang berasal dari lembah naga perak yang bersembunyi di belakang dan tidak bergerak. Adapun Cloud Dragon Valley, karena kurangnya orang, sulit untuk membentuk susunan sebesar itu. Ledakan, ledakan, kedua belah pihak bertabrakan dengan angin kencang yang memecahkan tanah. Lembah es di tepi terluar lembah Dewa Naga retak akibat tabrakan tersebut. Tempat tinggal gua yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam pertempuran besar. Untungnya, banyak murid yang lebih lemah sudah mundur ke kedalaman lembah Dewa Naga. Saudara muda Lu Ming, ayo mundur. Yang Tianzong dan yang lainnya muncul di samping Lu Ming. Beberapa dari mereka mundur. Sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam pertarungan antar formasi. Lu Ming mundur bersama Yang Tianzong dan yang lainnya, matanya berbinar. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan tombak reinkarnasi. Hanya ada 2 kekuatan dalam tombak reinkarnasi. Jika ada yang digunakan, ada yang hilang. Itu sangat berharga dan Lu Ming tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Formasi hebat, bangkit. Seorang lelaki tua di lembah Dewa Naga berteriak. Dia adalah orang suci agung di alam kesempurnaan agung dan bertanggung jawab atas pertempuran tersebut. Seluruh lembah dan gunung salju di lembah Dewa Naga bersinar terang. Angin dan salju yang tak ada habisnya berkumpul dan akhirnya mengembun menjadi selusin naga salju setinggi 10.000 kaki. Mereka menerkam pembentukan 3 sekte besar. Ini adalah keunggulan tuan rumah. Di lembah Dewa Naga, selain susunan pelindung sekte, ada banyak susunan penyerang lainnya. Formasi ofensif, ditambah dengan pembentukan 5 lembah naga di lembah Dewa Naga, menyulitkan kedua belah pihak untuk memutuskan siapa yang akan menang. Namun, jelas sekali bahwa sisi lembah Dewa Naga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, 3 sekte besar semuanya adalah elit. Pembentukan para ahli dari seluruh sekte sangat kuat.
Lembah Dewa Naga hanyalah sebuah sekte. Bahkan dengan keunggulan sebagai tuan rumah, mereka masih belum bisa menandinginya. Naga sejati yang dibentuk oleh formasi terus mundur. Di angkasa, penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es sedang bertarung melawan 4 orang suci absolut, namun mereka bukanlah tandingan mereka. Situasi semakin buruk di lembah Dewa Naga. Tombak reinkarnasi muncul di tangan Lu Ming. Meskipun 2 gumpalan energi dalam tombak reinkarnasi sangat berharga, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Namun, pada saat ini, raungan naga yang mengguncang bumi datang dari kedalaman lembah Dewa Naga. Raungan naga menembus awan dan menyebar sejauh ratusan ribu mil. Itu seperti auman naga ilahi kuno, sangat menakutkan. Semua orang dari 3 sekte terkejut dan mau tidak mau melihat ke dalam lembah Dewa Naga. Mengaum. Raungan naga lainnya terdengar. Kemudian, seekor naga sejati yang sangat besar berlari keluar dari gunung salju yang luas. Tubuhnya berwarna putih dan jernih. Panjangnya lebih dari 10.000 meter dan cakar naganya melayang di udara. Dalam sekejap, ia muncul di medan perang. Patriark Naga Es. Itu adalah Patriark Naga Es. Para murid lembah Dewa Naga bersorak. Lu Ming, Yang Tianzong, Tian Cui dan yang lainnya juga tercengang. Dikatakan bahwa di kedalaman lembah Dewa Naga, di pegunungan salju yang luas dan tak berujung, hiduplah seekor naga es. Ia telah hidup lama sekali dan merupakan binatang suci penjaga lembah Dewa Naga. Salju lebat di lembah Dewa Naga juga disebabkan oleh naga es ini. Dia tidak menyangka hal itu benar. Penyusup, pergilah. Sang Patriark Naga Es meraung, dan tubuhnya yang sudah besar tumbuh kembali. Kemudian, dia mencakar Dewa Iblis besar yang dipadatkan oleh Sekte Iblis Tian Yu. Ledakan. Dewa Iblis raksasa itu dipaksa mundur oleh cakar naga es, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Kemudian, naga surgawi mengayunkan ekornya dan menyapu tombak besar itu. Para ahli yang membentuk formasi tampaknya berada di bawah tekanan yang mengerikan. Wajah mereka menjadi pucat dan hampir memuntahkan darah. Naga es kemudian mengeluarkan raungan panjang dan mengeluarkan arus dingin yang mengerikan dari mulutnya, membekukan katak yang panjangnya puluhan ribu kaki itu tertawa. Itu membuat banyak ahli Sekte Yudu memuntahkan darah. Sang Patriark Naga Es terlalu kuat. Dia menekan Grand Array 3 Sekte dengan satu gerakan. Setelah itu, Naga Es melangkah maju sekali lagi, mencakar katak tersebut. Kodok itu segera meledak, menyebabkan banyak ahli dari Sekte Yudu mundur dengan panik, menderita luka berat. Mundur, mundur. Orang-orang dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu dengan cepat mundur, tidak berani melawan. Pada saat ini, naga es meraung dan melesat ke langit menuju medan perang para orang suci absolut. Naga es bergegas menuju medan perang para orang suci yang mutlak. Bahkan sebelum ia tiba, 2 bilah es ditembakkan dari tanduknya dan menebas Master Sekte Dewa Langit. Naga es lembah Dewa Naga yang lama masih hidup. Master Sekte dari Sekte Tianshan meraung, dan wajahnya sangat berat. Cahaya suci memenuhi udara, dan dia terus-menerus menebaskan 2 pedang cahaya suci, menghalangi kedua bilah es tersebut. Bahkan jika kamu mati, orang tua ini tidak akan mati. Naga es meraung dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Cakar naganya mencengkeram Master Sekte Dewa Langit dan Sekte Iblis Langit. Raungan mengerikan terdengar di langit. Kemanapun cakar naga lewat, ruangnya tampak membeku. Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu tidak berani gegabah. Mereka menggunakan kekuatan magis mereka untuk melawan naga es bersama-sama. Namun, mereka terpaksa mundur terus-menerus. Tubuh mereka tertutup lapisan es dan hampir membeku. Kerajaan Naga Es. Es di tubuh kepala keluarga Naga Es semakin lama semakin kuat. Pada akhirnya, tampaknya telah berubah menjadi sebuah kerajaan. Di dalam kerajaan ini, naga es yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meraung saat mereka menerkam ke arah 2 Master Sekte. Dan EBCP, kedua Master Sekte itu meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka masih sepenuhnya ditekan oleh naga es. Di sisi lain, ada 2 ahli yang lebih sedikit. Master Sekte dari Sekte Racun Hasrat dan Sein Mutlak lainnya dari Sekte Dewa bukanlah tandingan Master Lembah-Lembah Naga Awan dan Master Lembah-Lembah Naga Es. Mereka ditekan oleh keduanya dan dirugikan. Di angkasa, pertarungan antara para biksu absolut sangatlah sengit.
Setelah selusin gerakan, Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu batuk darah dan mundur. Mereka dilukai oleh kepala keluarga naga es. Mundur, mundur dulu. Master Sekte Dewa Surgawi dan yang lainnya meraung dan mulai mundur. Jika pertempuran terus berlanjut, itu akan merugikan mereka. Master Cloud Dragon Valley mampu melawan dua orang suci absolut. Sang Patriark Naga Es bahkan lebih kuat dari Master Lembah Naga Awan. Mereka bukan tandingannya. Jika mereka terus bertarung, mereka akan terancam kematian. Mereka mundur saat bertarung. Semua murid dan tetua dari 3 sekte juga mundur. Bang, bang, Naga Es menginjak udara dan mengejar Master Sekte-Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu. Dengan setiap langkah yang diambil, es yang mengerikan akan berjatuhan seperti meteorit. Puff, puff. Meskipun mereka berdua mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka masih mengeluarkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi pucat. Lembah Dewa Naga, kamu akan menjadikan dunia sebagai musuhmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindungi Luming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit melolong. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti wanita gila. Cahaya iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia meledakkan diri dengan beberapa senjata suci yang hebat dan bergegas keluar dari jangkauan serangan leluhur naga es. Ketua sekte dari Sekte Tianshan mengikuti di belakangnya. Keduanya berada jauh dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga terbang dengan kecepatan tinggi dan melarikan diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pengaruh. Para ahli dari Lembah Dewa Naga tidak mengejarnya. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Jika pihak lain menjadi gila dan melawan sekuat tenaga, mereka juga akan terluka. Para murid Lembah Dewa Naga menghela nafas lega setelah orang-orang dari 3 sekte besar pergi. 3 sekte besar, termasuk Sekte Tianshan, sangatlah kuat di antara banyak kekuatan di wilayah Azure. Setiap sekte tidak lebih lemah dari Lembah Dewa Naga. Jika 3 sekte besar bergabung, Lembah Dewa Naga bukanlah tandingan mereka. Jika nenek moyang naga es yang legendaris tidak muncul, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Semua murid, bersihkan medan perang dan jaga tempat itu. Ayo pergi. Penguasa Lembah Naga Es memberi perintah, menatap orang-orang Lembah Naga Perak yang bersembunyi di belakang dengan mata dingin. Luming ini sungguh beruntung. Dia baik-baik saja bahkan setelah ini. Pemimpin Lembah-Lembah Naga Perak tidak memperhatikan tatapan penguasa Lembah Naga Es. Matanya tertuju pada Luming, dan kilatan dingin muncul di matanya. Salam, leluhur Naga Es. Patriark Naga Es, Lembah Master Lembah Naga Es, Lembah Naga Awan, dan yang lainnya membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es. Sang Patriark Naga Es memutar tubuhnya dan berubah menjadi lelaki tua kekar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kemudian, dia memandang Luming dan maju selangkah. Dia muncul di depan Luming dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Junior Luming menyapa kepala keluarga Naga Es. Luming membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es. Haha, kamu tidak jahat, nak. Ikut denganku. Kemudian, tanpa berkata apapun lagi, dia berjalan menuju gunung salju besar di kedalaman Lembah Dewa Naga. Luming tercengang. Mengapa Patriark Naga Es mencarinya? Minger, pergi. Suara Master Lembah Naga Awan terdengar di telinga Luming. Luming mengangguk dan mengikuti kepala keluarga Naga Es di udara. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, menuju jauh ke dalam gunung salju. Di kedalaman Lembah Dewa Naga, terdapat pegunungan salju yang luas dan tak berujung. Mereka berdua melintasi puluhan gunung salju sebelum kepala keluarga Naga Es akhirnya berhenti di gunung salju secara acak. Luming mendarat di samping kepala keluarga Naga Es dan tidak mengatakan apa-apa. Tubuh rohmu seharusnya adalah tubuh tempur 9 naga, kan? Kata Sang Patriark Naga Es. Tubuh tempur 9 naga adalah tubuh tempur Dewa Naga. Itu benar. Garis keturunan yang aku bangun adalah garis keturunan 9 naga. Luming mengangguk. Garis keturunan dari 9 naga seharusnya dapat berevolusi terus-menerus sampai kamu mencapai tubuh spiritual surgawi kelas atas. Saya dapat melihat ki darah Anda kuat dan akan segera berkembang. Saya akan memberi Anda 3 tetes esensi darah untuk membantu Anda. Botol giok muncul di tangan kepala keluarga Naga Es dan dia menyerahkannya kepada Luming. Luming mengambil botol itu secara naluriah.
Dia membukanya dan menemukan 3 tetes sari darah di dalam botol. Itu seperti berlian darah yang mempesona, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Bahkan ada seekor naga kecil yang mengelilingi permukaan esensi darah. Ini, mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa merasakan aura seorang biksu absolut dari 3 tetes esensi darahnya. Ini adalah 3 tetes sari darah naga suci sejati. Esensi spiritual dari darah naga sejati jelas lebih berlimpah daripada yang ada di lembah naga. 3 tetes darah ini sangat berharga. Terima kasih banyak atas hadiah murah hati dari senior. Lu Ming mengucapkan terima kasih dengan tulus. Terima kasih kembali. Saya memperoleh 3 tetes sari darah ini secara tidak sengaja. Mereka tidak banyak berguna bagiku sekarang. Anda bisa mengambilnya. Baiklah, jagalah Sueningsin dengan baik di masa depan. Kata kepala keluarga naga es. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Sepertinya hubungan antara Patriark Naga Es dan Sueningsin tidaklah sederhana. Naga es dan naga salju. Nenek moyang. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Leluhur tua, pertempuran hari ini semua karena aku. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan Kaisar Chang. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Anda dapat mendistribusikannya ke seluruh lembah Dewa Naga sesuai keinginan Anda. Perang ini semua karena dia. Selain itu, Lu Ming merasa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia tidak tega melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Karena dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan Kaisar Chang, dia sebaiknya menyerahkannya untuk meningkatkan kekuatan lembah Dewa Naga. Cincin Kaisar Chang, Anda bisa menyimpannya. Ini adalah kesempatan Anda sendiri. Lembah Dewa Naga tidak akan menghilangkan kesempatan murid manapun. Merampas kesempatan seorang murid sama dengan merampas potensinya. Bagaimana dia bisa melahirkan tuan yang tiada taranya? Sang Patriark Naga Es melambaikan tangannya dan melanjutkan, namun, cincin ini memiliki jejak Kaisar Chang di atasnya. Saya khawatir meskipun saya menyerang, saya tidak akan dapat mematahkan jejaknya dalam waktu singkat. Simpanlah untuk saat ini dan Anda akan dapat memecahkannya sendiri di masa mendatang. Karena kepala keluarga Naga Es berkata demikian, Lu Ming tidak berkata apa-apa lagi dan menyimpan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Pergilah, anak kecil. Saya menantikan pertumbuhan Anda. Sang Patriark Naga Es melambaikan tangannya. Lu Ming membungkuk kepada kepala keluarga Naga Es dan pergi. Lu Ming kembali ke lembah Naga Awan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan, berencana untuk memurnikan 3 tetes esensi darah naga sejati. Sekarang, kuncinya adalah terus meningkatkan kekuatannya. Jika tubuh roh Lu Ming bisa berevolusi lagi, kekuatannya pasti akan melonjak. Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan setetes sari darah naga sejati. Esensi darahnya memancarkan tekanan suci mutlak yang kuat, menyebabkan kulit Lu Ming terasa perih. Angsa, Lu Ming melepaskan kekuatan melahapnya dan menyelimuti setetes esensi darah. Dia mulai melahap esensi spiritual dalam esensi darah dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, setetes esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Lu Ming mengambil setetes lagi. Begitu saja, 9 hari kemudian, 3 tetes sari darah telah dimurnikan seluruhnya. Energinya telah menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Akumulasi Lu Ming telah mencapai batasnya. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 surga. Di atas kepala Lu Ming, seekor naga besar muncul di langit. Ia berputar di langit dan terus-menerus menderu. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang menyilaukan. Otot-ototnya menggeliat seolah ada naga kecil yang berenang di tubuhnya. Tubuh Lu Ming sedang mengalami transformasi. Pelindung tulangnya terus menjadi lebih kuat. Itu beberapa ratus hingga 1000 kali lebih tangguh daripada Vajra. Otot-ototnya penuh elastisitas, dan begitu meledak, mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Darahnya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat dan sangat kuat. Tubuh fisik Lu Ming menjadi semakin kuat. Seperti naga ilahi, setiap gerakannya tidak bisa dihancurkan. Setelah beberapa saat, 9 naga di langit bergegas ke tubuh Lu Ming dan menghilang. Lu Ming lalu membuka matanya. Saya telah berhasil berevolusi. Tubuh spiritual surgawi tingkat menengah. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Dia memiliki tubuh spiritual celestial tingkat menengah. Selain itu,
tubuh Lu Ming telah menyempurnakan jejak Qi yang kacau. Kekuatan tubuh rohnya tidak lebih lemah dibandingkan dengan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Evolusi tubuh roh telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming secara signifikan. Sekarang, jika dia menghadapi ahli seperti Mokong lagi, dia akan mampu menghancurkan seni ilahi Mokong dengan satu gerakan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sambil berpikir, Lu Ming berjalan keluar dari diagram gunung dan sungai. Setelah 10 hari mengasingkan diri, Lu Ming ingin mengetahui bagaimana situasi di wilayah Azure. Benar saja, dia menemukan informasi penting. Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu mengumumkan kepada dunia bahwa mereka mengundang semua kekuatan lain di benua Azure untuk membentuk aliansi di Sekte Iblis Tianyu dalam waktu 1 bulan. Mereka akan menghancurkan lembah Dewa Naga dan memaksa Lu Ming menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Saat berita ini keluar, seluruh benua Azure terguncang. Untuk sementara waktu, angin dan awan di wilayah Azure berubah, seolah-olah sedang terjadi badai. Dari berbagai kekuatan di benua Azure, ada beberapa yang mempertahankan sikap netral dan mengamati dari pinggir lapangan. Beberapa kekuatan sudah dalam perjalanan menuju Sekte Iblis Tianyu. Persekutuan, mata Lu Ming sangat dingin. Metode yang kejam. Dia ingin menyatukan banyak kekuatan besar di benua Azure untuk menghancurkan lembah Dewa Naga. Adapun mengapa dia berada di Sekte Setan Surgawi, itu karena Sekte Setan Surgawi adalah yang paling dekat dengan lembah Dewa Naga. Begitu dia bergerak, dia akan mampu mencapai lembah Dewa Naga dengan sangat cepat. Di lembah Dewa Naga, orang-orang berada dalam keadaan panik. Yin Zeng bahkan diam-diam mengirim orang untuk menabur perselisihan. Untuk sementara waktu, penduduk lembah Dewa Naga terguncang. Suara penyerahan Lu Ming menjadi semakin keras. Jika bukan karena penindasan penuh dari Master Lembah dan penampilan pribadi dari Patriark Naga Es, situasinya akan lebih baik. 1 bulan kemudian, Lu Ming mengepalkan tinjunya erat-erat dan kembali ke gua tempat tinggalnya untuk melanjutkan budidaya tertutupnya. Saatnya berlatih jari kekacauan, Lu Ming berencana untuk mulai mengembangkan teknik kekuatan ilahi. Dan EBCP, sekarang, hukum kekacauannya memiliki kemampuan ilahi yang dapat dia kembangkan. Namun, hukum Arai Dao tidak memiliki seni suci yang sesuai, jadi dia hanya bisa mencarinya di masa depan. Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, bermeditasi di jari bencana kekacauan. Kesulitan dalam mengembangkan seni bela diri sakral sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar orang suci yang cerdas di benua Azure belum berhasil mengolahnya. Di benua Azure, hanya para Supreme Sein yang berhasil mengolahnya. Terlebih lagi, kekuatan kemampuan ilahi sangat bervariasi sesuai dengan suhu. Seni bela diri sakral Mokong baru 10% selesai dan dia baru saja memulainya. Tentu saja, untuk teknik seni sakral, setiap perbedaan kematangan sebesar 10% atau bahkan 5% akan menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Misalnya, 20% akan beberapa kali lebih kuat dari 10%. Jika dia mengolahnya hingga 100%, kekuatannya akan menghancurkan bumi. Namun, banyak orang suci absolut yang tidak dapat mengembangkan suatu teknik hingga 100% selesai. Ini karena menumbuhkan kekuatan ilahi juga merupakan proses memahami hukum. Kekuatan dan hukum ilahi saling melengkapi. Saat mengolah seni sakral, hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap hukum. Semakin kuat pemahaman seseorang terhadap hukum, semakin kuat pula seni sakralnya. Mengolah kekuatan ilahi dapat mempercepat pemahaman seseorang terhadap hukum. Jika seseorang mengembangkan kekuatan suci hingga 100%, itu berarti seseorang telah memahami hukum hingga puncaknya dan telah menguasainya sepenuhnya. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan seperangkat hukum nomologis yang lengkap sebagai landasan untuk mengembangkan dunia kecil dan berupaya menerobos ke ranah kaisar bela diri. Dari sini, orang dapat melihat betapa sulitnya mengembangkan kekuatan suci hingga 100%. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Hari aliansi dengan Sekte Tianchen semakin dekat. Aku masih belum berhasil. Lu Ming menghela nafas di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Setelah lebih dari 20 hari, dia masih belum berhasil mengembangkan jari kesengsaraan Chaos yang utama. Dia bahkan belum mencapai level pemula.
Teknik kekuatan yang luar biasa memang sulit untuk dikembangkan. Selain itu adalah teknik kekuatan luar biasa yang menggunakan hukum kekacauan sebagai landasannya. Kesulitan mengolahnya pun semakin sulit. Tentu saja, setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya pasti akan sangat mengejutkan. Saya masih terlalu cemas. Saya terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Semakin sulit untuk sukses, semakin saya harus rileks. Lu Ming menghirup udara keruh dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia berencana pergi jalan-jalan atau memberi siang-siang bimbingan tentang kultivasinya. Lu Ming berjalan di antara master lembah naga awan. Angin dingin bertiup, dan suasana hati Lu Ming yang cemas perlahan menjadi tenang. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan melihatnya. Qiyu Yingying lah yang mengiriminya transmisi suara. Dia terdengar sangat cemas seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Lu Ming mengambil langkah maju dan menuju pintu masuk lembah naga awan. Benar saja, di pintu masuk Cloud Dragon Valley, dia melihat Qiyu Yingying dengan cemas mondar-mandir. Yingying, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya langsung. Lu Ming, tolong selamatkan kakakku. Saat melihat Lu Ming, air mata mengalir di mata Qiyu Ying seolah dia akan menangis. Ada apa, Saudara Qiyu? Lu Ming bertanya. Kakak laki-lakiku sekarang berada di pegunungan saat matahari terbenam. Dia dikejar oleh Mo Yang dari Sekte Iblis Tian Yu. Qiyu Yingying berkata dengan cemas. Pegunungan saat matahari terbenam. Anda dikejar oleh Mo Yang. Ayo pergi, kita akan bicara sambil berjalan. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi Sein menyelimuti Qiyu Yingying. Dia membawa Qiyu Yingying ke udara dan terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Pegunungan Luoxia terletak di tengah lembah Dewa Naga dan Sekte Iblis Tianyu. Namun, lokasinya lebih dekat ke lembah Dewa Naga. Lu Ming terbang menuju pegunungan Luoxia dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, Qiyu Yingying menjelaskan keseluruhan situasinya. Ternyata Qiyu Hao dan seorang murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu telah saling mengenal dan jatuh cinta. Namun, karena suatu alasan, Mo Yang mengetahui hal ini, dan dalam kemarahannya, dia ingin membunuh Qiyu Hao dan murid perempuan itu. Qiyu Hao dan murid perempuan dari Sekte Iblis Tianyu telah tiba lebih awal. Qiyu Hao telah membawa pihak lain ke lembah Dewa Naga, tapi dia dikejar oleh Mo Yang. Belum lama ini, dia melarikan diri ke pegunungan saat matahari terbenam dan mengirimkan transmisi suara ke Qiyu Yingying untuk meminta bantuan. Dengan status Qiyu Yingying di lembah Dewa Naga, bagaimana mungkin dia bisa menemukan ahli yang terlalu kuat? Mo Yang telah berada di alam setengah suci tahap ketiga selama pertemuan perbaikan harta karun terakhir, dan dia pasti membawa para ahli bersamanya. Jika dia harus meminta bantuan, setidaknya dia harus meminta bantuan seorang suci. Bagaimana bisa Qiyu Yingying mengundang seorang Sein? Dia hanya bisa memikirkan Lu Ming, dan dalam kepanikannya, dia pergi mencarinya. Kecepatan Lu Ming saat ini sangat mencengangkan. Dia membawa Qiyu Yingying bersamanya dan melesat melintasi langit seperti aliran cahaya. Mereka menuju ke arah matahari terbenam pegunungan. Hanya dalam beberapa jam, mereka sudah dekat dengan matahari terbenam di pegunungan. Menurut Qiyu Yingying, orang tuanya telah membuatkan jimat takdir untuknya dan Qiyu Hao sejak mereka masih muda. Dengan jimat takdir, mereka bisa merasakan kehadiran satu sama lain dalam jarak tertentu. Ini juga untuk memungkinkan saudara kandung saling menjaga satu sama lain ketika mereka berada di dunia nyata. Pada saat yang sama, di sebuah lembah di pegunungan Luoxia, Qiyu Hao dan seorang wanita muda cantik berpegangan tangan dan memandang ke langit dengan ekspresi mengerikan. Di udara, tiga sosok berdiri di udara dan memandang mereka berdua dengan ekspresi dingin. Orang yang memimpin adalah Mo Yang, dan di belakangnya ada dua orang tua. Aura mereka kuat, dan Sein mereka mungkin menyebar ke udara. Mereka jelas merupakan dua ahli alam Sein. Kakak senior Mo Yang, Qiyu Hao dan aku benar-benar jatuh cinta. Tolong biarkan kami pergi. Wanita muda itu memohon. Diamlah, kamu jalang. Begitu banyak saudara doktrin iblis yang mengejarmu, tapi kamu selalu menolaknya. Kenapa kamu harus bergaul dengan sampah dari lembah Dewa Naga ini? Kamu hanya mendekati kematian. Mo Yang dengan dingin memarahi. Kakak senior Mo Yang, ketika saya pertama kali bertemu Qiyu Hao, tidak ada konflik antara Sekte Iblis Tianyu dan Lembah Dewa Naga.
Wanita muda itu menjelaskan. Diam, kamu memang seperti itu, Jalang Xie Nianxing. Kalian berdua layak mati. Wajah Mo yang menjadi lebih dingin, terutama ketika dia menyebut Xie Nianxing. Matanya terbakar amarah dan kejahatan. Kamu tidak diperbolehkan menghina gadis suci. Kata wanita muda itu. Seperti yang diharapkan, kamu adalah pelayan Xie Nianxing. Kalian berdua sama. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mo yang turun dari langit, dan auranya yang kuat menekan Qiyu Hao dan pria lainnya. Tubuh Qiyu Hao bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sungguh sampah. Saya tidak mengerti mengapa Anda menyukai sampah ini. Mo yang memandang Qiyu Hao dengan jijik dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Qiyu Hao, lari. Wanita muda itu mendorong Qiyu Hao menjauh, lalu melepaskan kekuatan iblisnya dan memukul Mo Yang dengan telapak tangannya. Namun, perbedaan antara dia dan Mo Yang terlalu besar. Kekuatan telapak tangannya langsung dihancurkan oleh Mo Yang, dan dia ditangkap oleh cakar iblis yang telah dia kental. Jia-jia, Mo Yang, lepaskan Jia-jia. Mati, Qiyu Hao meraung. Dengan mata merah, dia menyerang Mo Yang seperti binatang buas. Sampah, kamu sedang mencari kematian. Mati, Mo Yang berteriak dengan dingin. Demonik Qi berkumpul dan membentuk tombak iblis. Tembakannya seperti kilat dan menembus dada Qiyu Hao, memakukannya ke tanah. Qiyu Hao memuntahkan seteguk darah. Kultivasinya disegel oleh Qi iblis dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Qiyu Hao, seru wanita muda itu. Pa, telapak tangan Mo Yang mendarat di wajah wanita muda itu, dan bekas telapak tangan segera muncul. Tubuh wanita muda itu mulai meronta dengan hebat. Mata Mo Yang menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Api jahat di matanya semakin kuat saat dia menatap wanita muda itu dan berkata dengan dingin, kamu Jalang, sebagai pelayan Xie Nianxing, kamu benar-benar mirip dengannya. Meski kamu tidak secantik itu, kamu tetap bisa bermain dengannya, hahaha. Hewan, lepaskan dia, lepaskan dia. Mo Yang, Qiyu Hao berteriak, matanya dipenuhi amarah. Yang dia inginkan hanyalah membakar Mo Yang menjadi abu. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Mo Yang melambaikan tangannya, dan pancaran cahaya iblis menembus anggota tubuh Qiyu Hao, menjepitnya ke tanah. Dia berkata dengan dingin, dasar sampah, beraninya kamu merayu murid sekte iblis Tian Yuku. Sekarang, aku akan membiarkanmu menonton. Tonton saat saya bermain dengan orang yang Anda cintai. Hahaha. Saat Mo Yang berbicara, dia menjadi lebih bersemangat. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menjangkau wanita muda itu. Kedua lelaki tua itu memandang dengan dingin, seolah mereka sudah terbiasa. Mereka adalah pembantu terpercaya Mo Yang, dan ini bukan pertama kalinya Mo Yang melakukan hal seperti ini. Mereka telah melihatnya berkali-kali. Qiyu Hao, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Wanita muda itu memandang Qiyu Hao dengan sedih, dan air matanya mengalir seperti untaian mutiara yang putus. Jalang, apa yang kamu lakukan? Mati. Mo Yang juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan meraung. Namun, semuanya sudah terlambat. Lapisan Qi hijau menyebar ke seluruh wajah wanita muda itu dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan hidup wanita muda itu benar-benar padam. Kamu menyembunyikan pil racun di mulutmu. Mati. Mo Yang meraung. Wanita muda itu sebenarnya menyembunyikan pil racun di mulutnya. Pada saat kritis, dia menggigit pil racun. Itu adalah racun yang mengerikan, dan dalam sekejap, nyawa wanita muda itu musnah. Mo Yang sangat tidak senang. Suasana hatinya yang akhirnya berhasil dia dapatkan, terganggu begitu saja. Dengan santainya ia menghempaskan tubuh wanita muda itu ke samping. Jia-jia, Qiyu Hao meraung, matanya merah. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Buat dia menyesal dilahirkan ke dunia ini. Mo Yang menginstruksikan seorang lelaki tua. Ya, jangan khawatir, tuan muda. Dia akan segera menjadi seekor anjing. Salah satu lelaki tua itu tersenyum menakutkan dan berjalan menuju Qiyu Hao. Namun, pada saat ini, suara mengerikan terdengar di udara. Sambaran petir hitam melesat ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh lelaki tua itu secara naluriah gemetar. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Puci,
Tombak hitam panjang menembus dantian lelaki tua itu, menggesernya ke tanah sejauh ribuan meter, meninggalkan parit yang dalam di tanah. Mata lelaki tua itu terbuka lebar saat dia menatap langit di depannya. Ada dua sosok muda yang mengudara. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut panjang yang berkibar tertiup angin. Niat membunuh yang dia pancarkan begitu mengerikan hingga membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki musim dingin. Lu Ming. Orang tua itu mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping dan dia menghembuskan nafas terakhir. Sosok pria dan wanita muda itu secara alami adalah Lu Ming dan Qiu Yingying. Kakak laki-laki. Ketika Qiu Yingying melihat keadaan menyedihkan Qiu Hao, dia berteriak kaget, air mata mengalir di matanya. Lu Ming, itu kamu. Tidak, Mo yang berteriak ngeri, wajahnya pucat.